never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will see all the goodness I've got. All the goodness I've got. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara tamu undangan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersuka cita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Terima kasih. Karena Kau sungguh baik, sangat baik. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
bersyukur karena segala kasih setia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami ikut bersyukur, ikut bersukacita bersama mempelai berdua. Karena kami tahu Tuhan yang sudah mempertemukan, Tuhan yang menjodohkan mereka. Dan saat itu Tuhan juga yang beri kesempatan supaya pernikahan mereka diteguhkan dalam pemberkatan yang kudus. Dan sungguh-sungguh membangun keluarga sesuai dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami ikut bersyukur saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu sebelum kami melakukan peneguhan pemberkatan nikah. Supaya firman-Mu menjadi petunjuk, menjadi wejangan, memberikan wejangan, memberikan terang untuk kami membangun rumah tangga yang berkenan, yang berbahagia sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Khususnya untuk mempelai berdua. Urapilah hamba-Mu Tuhan, berbicara, ajarkan pada setiap kami, berilah petunjuk melalui firman-Mu kepada setiap kami semua. Khususnya mempelai berdua, beri hati yang siap mendengar firman Tuhan. Sehingga kami semua mendengar dan mengerti, percaya dan melakukannya. Sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa, kami serahkan pemberitaan firman, peneguhan pemberkatan nikah sampai selesai. Semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, selamat untuk mempelai berdua, kedua orang tuanya. Silakan duduk, semua silakan duduk saudara. Kita akan dengar firman Tuhan. Ya, supaya firman Tuhan sekali lagi yang memberikan bekal petunjuk mempelai berdua, tapi juga saya percaya akan menjadi petunjuk yang baik, yang penting bagi setiap kita. Hari ini pemberkatan nikah, saudara, kalau kita sedang datang pemberkatan nikah, lalu ada firman, kira-kira harapannya apa ya? Ada pemberkatan nikah, lalu ada firman, pengharapannya apa ya pemberkatan nikah? Oh ya, orang Kristen harus ada pemberkatan nikah. Boleh juga. Apalagi kira-kira minta berkat Tuhan. Ya saya rasa bagus sekali juga. Tapi ada salah satu lagi, yaitu minta petunjuk Tuhan. Bagaimana bangun ya rumah tangga yang baru. Supaya sungguh-sungguh ya bangun dengan benar, bangun dengan baik. Dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti pujian tadi. Tapi itu juga saya rasa kita semua sangat butuhkan bagaimana kita bisa membangun pernikahan kita langgeng, bahagia. Saudara, bagaimana bangun rumah tangga kita langgeng, bahagia. Apa yang dibutuhkan, apa yang penting saudara. Ya saya ajak saudara, sekalipun belum dengar firman, nebak dululah apa ya yang penting ya, supaya pernikahanku ini bahagia, sukses gitu. Supaya rumah tanggaku bahagia, sukses. Semua nebak saja, termasuk mempelai berdua, saudara. Ya mungkin ada orang macam-macam lah. Pokok kalau ujian ada uang, ya bahagia. Jangan sampai dapat yang ujian, nanti rekoso. Mungkin ada yang itu. Uang berguna, tapi tetap uang tidak menjamin. Pasti bahagia. Betul saudara ya? Tidak menjamin. Kita bisa lihat di mana-mana uang sangat membantu sekali. Tapi sekali lagi ada orang yang kaya raya sampai bunuh diri. Artinya juga tidak menjamin saudara. Oh dapat gitu ya. Yang cantik, yang tampan. Seneng aku gitu saudara. Gak jamin saudara. Ya cantik, tampan, gak jamin. Orang yang cantik, tampan. Akhirnya pecah juga. Banyak juga ada lagi. Ada banyaklah saudara. Mungkin orang yang pendidikan tinggi, dia bisa berpikir yang betul. Belum tentu orang S1, S2, S3 yang cerai juga banyak juga saudara. Atau tambah lagi, nek dapat orang baik gitu saudara. Pasti bahagia. Faktanya ada enggak orangnya baik loh. Tapi nyatanya tempur terus tuh. Nyatanya akhirnya sudah sampai enggak tahan minta bisa, ada enggak? Ada. Faktanya banyak. Nah hari ini kita akan dengarkan petunjuk firman apa yang penting sekali dalam kita membangun pernikahan ya rumah tangga supaya rumah tangga tetap utuh, tetap bersatu, bahkan endingnya sukses dan bahagia. Saudara, saya bacakan di dalam Kolose ya 3 ayat 14
Kolose 3 ayat 14. Ini yang diajarkan firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, jadi lebih daripada yang lain. Artinya di atas semua itu. Maksudnya kalau tadi kita pikir soal keuangan lah, soal mungkin pendidikan lah, soal mungkin ya orang yang baik, bahkan mungkin dapat hamba Tuhan lah, dapat pendeta. Sekali lagi saudara, tapi di sini kata di atas semua ada yang lebih daripada semuanya yang lain, yaitu kenakanlah kasih. Saya ulangi, kenakanlah kasih. Mau dibekali muda, warisan seperti apapun, belum tentu jamin. Mau diberi ya pendidikan tinggi seperti apapun, belum tentu menjamin. Punya kedudukan lah sampai jadi presiden, belum tentu jamin saudara. Dikatakan di sini, di atas semuanya, lebih dari kekayaan, lebih dari kepandaian, lebih daripada ABCD lah, termasuk sifat baik lah saudara, kenakanlah kasih. Ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita kenakan kasih dalam pernikahan kita, maka kasih itu akan jadi tali pengikat. Orang menikah itu dua yang berbeda. Laki dan perempuan itu beda. Ini mempelai laki dan perempuan beda. Pakaiannya beda. Kenapa kok beda? Ya memang beda kok. Satunya laki, satu perempuan kok ya. Seleranya apa masih sama? Belum tentu. Mau makan saja yang satu suka soto, yang satu suka sate lah gitu saudara. Belum tentu loh saudara. Ya semuanya cara berpikir, cara apapun bisa beda. Lah dua yang berbeda ini hanya bisa disatukan terus bersatu kalau ada tali pengikatnya. Tali pengikatnya dikatakan di sini itu kasih. Kasih yang bisa terus mengikat. Yang beda ini tetap jadi satu. Tanpa ada tali mengikatnya yang bisa mengikat, dua yang beda itu mudah pisah. Saudara. Tapi kalau ada tali itu jadi ya pengikat, sebagai pengikat. Saudara, dikatakan dia akan mempersatukan. Terus akan satukan apa? Ditali dengan kasih. Bahkan dikatakan di sini dan menyempurnakan. Apa artinya menyempurnakan? Biasanya orang ribut itu karena merasa pasangannya, dia ini enggak benar ini gini, enggak, semua itu salah gini. Ya mungkin ada kekurangan. Manusia semua punya kekurangan. Laki-laki punya kekurangan, punya kelebihan. Wanita punya kekurangan karena kelebihan. Jemaat punya kekurangan, punya kelebihan. Pendeta ada enggak kekurangannya saudara? Banyak saudara, punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi dalam bangun rumah tangga, kekurangan laki atau suami, kekurangan istri, itu tidak dipakai untuk menuntut saudara yang jelekan. Tapi justru diikat, nantinya akan semakin menyempurnakan. Justru kasih itu dari pasangan yang ada kekurangan yang tidak baik, karena diikat dengan kasih, ditabur dengan kasih, lama-lama akan memperbaiki, akan makin memperbaiki, akan pergi. Ayo pasangan yang tidak sempurna, lama-lama makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Sifat yang tidak sempurna, makin lama bisa makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Keluarga, rumah tangga yang gak sempurna, ya saudara, kalau diikat dengan kasih, terus saudara, makin lama bisa makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Minimal makin baik, ya saudara. Kalau diikat dengan kasih. Dengan uang belum tentu. Kadang-kadang malah rebutan toh saudara ya. Malah gitu saudara. Dengan yang lain belum tentu. Tapi kalau dengan kasih, firman Tuhan berkata, ya di atas semuanya itu akan mempersatukan. Dan sekali lagi saudara, menyempurnakan. Termasuk lebih dari pemberkatan ini saudara. Pak baca ya, tolong ya Pak, memberkati ya. Biarpun saya memberkati seperti apapun, kalau tidak diikat dengan kasih, gak jamin. Tapi kalau diikat dengan kasih, itu jamin. Yang jamin adalah kalau pernikahan ini diikatnya dengan kasih. Termasuk orang tua, mertua, diikatnya dengan kasih. Termasuk kita semua pernikahan kita, rumah tangga kita, kalau diikatnya dengan kasih. Bukan diikat karena uang, bukan diikat karena kedudukan, bukan diikat karena cantik atau tampan, bukan diikat disatukannya karena hal yang lain, tapi karena kasih. Utuh, bersatu, dan makin
menyempurnakan, saudara. Nah itu penting sekali kasih, ya saudara. Karena kasih yang akan menyempurnakan, saudara. Lah ada berbagai macam kasih. Kalau kita sudah dengar, ya banyak kisah atau pelajaran di dunia yang saya dapatkan. Yang pertama kasih eros. Kasih itu timbul karena antar laki dan perempuan. Cantik, seksi, saudara. Karena seks saja. Lalu jatuh cinta, body macam-macam, tampak jatuh cinta. Itu enggak tahan lama, saudara. Karena manusia makin lama makin tua, makin tuwek, makin tui, saudara. Kan enggak mungkin seperti itu lagi, betul enggak, saudara? Kalau kondisi ya fisiknya sudah enggak mengarah ke situ, bisa hilang, saudara. Ya, yang kedua adalah kasih filio, itu sahabat, persahabatan. Ini lebih baik dari itu. Tapi tetap sama. Kalau sampai persahabatannya mengalami masalah paham, pecah, kasihnya ya hilang. Sama saja. Ada enggak sahabat yang akhirnya pecah, ada enggak? Ada, malah orang tua ngomong kuping cak kuping misalnya gitu. Wah macam-macam. Yang ketiga adalah kasih storge. Itu yang ada ikatan darah, keluarga maksudnya. Itu punya level kasih lebih tinggi lagi. Ini masih keluarga, dia kakakku, dia adikku, dia ya familiku. Itu lebih lagi, saudara. Tapi sama saja, tetap ada ya antar keluarga pun kasih storge seperti ini yang akhirnya hilang. Ada enggak? Ya suami meninggalkan istri, ya ada ya, meninggalkan anaknya, ada enggak? Ada tahu, saudara? Ibu yang dianggap paling cinta anak, tapi dalam dunia ada enggak? Ibu yang meninggalkan anaknya? Ada, saudara. Ya, hanya satu kasih yang dimaksudkan kasih ini sebagai pengikat adalah kasih agape. Itu kasih ilahi. Kasih yang daripada Tuhan. Bukan kasih dari kita manusia. Kasih agape. Kasih agape itu kasih tanpa syarat. Ya, saudara, tanpa syarat. Aku mau mengasihi dia. Kalau dia ini ada syaratnya gitu, saudara. Itu bukan kasih Allah. Kasih Allah tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita harus A, B, C, D, Z, saudara. Tetap kasih Tuhan ada. Manusia jatuh dalam dosa, tidak taat, tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi. Kasihnya, saudara, tanpa pamrih untuk dapat sesuatu. Ya, kasihnya tanpa syarat. Kasihnya tidak sekalipun. Ya, sekalipun ini dan itu. Orang enggak benar, tetap saja kasihnya hilang. Manusia diciptakan ya menjadi pencurahan kasih Allah, menjadi makhluk yang terbaik, yang paling luar biasa. Tapi manusia lebih dengar ular daripada perkataan Tuhan, nyakiti hatinya Tuhan, jatuh dalam dosa. Tuhan sekalipun disakiti, sekalipun dilanggar tidak ditaati, tetap mengasihi. Bahkan dia rela jadi manusia, dia rela korbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya kita manusia berdosa hanya dapat jalan, bisa diampuni, dapat jalan, bisa diselamatkan, dapat jalan, bahkan jadi anaknya Tuhan. Kasih tanpa pamrih, ya kasih tanpa syarat, kasih ya sekalipun diperlakukan tidak baik tetap ada kasihnya. Saya ajak saudara uji dalam pernikahan, dalam rumah tangga, ada enggak kasih? Mungkin saudara berkata, aku mengasihi kok. Aku mau ikat dengan tali kasih. Tapi kasih seperti apa? Kalau kasihnya hanya eros, paling mudah hilang. Kasihnya filio, bisa hilang. Kasihnya storge, bisa hilang. Tapi kalau saudara punya kasih, agape, kasih dari Allah, gak akan hilang. Itu sebabnya nanti pemberkatan nikah itu ikrar janji. Ya. Dalam keadaan apa ya ikrarnya? Baik maupun tidak baik gitu ya. Betul enggak ya? Pikirannya nanti gitu ya. Dalam keadaan baik, tidak baik. So, itu sekalipun. Dalam keadaan baik ya mengasihi. Tapi nanti keadaannya tidak baik. Tetap mengasihi enggak? Pernikahan, rumah tangga disatukan. Kalau tetap sekalipun pasangannya sudah enggak baik, tetap kasihnya enggak hilang. Akan bisa dipulihkan. Dalam keadaan sakit atau sehat, tetap apa nanti? Mengasihi toh.
Ya kalau sehat mudah, kalau stroke gak bisa kerja, enteng-enteng gak bisa apa-apa, tetap ngasih enggak. Hanya kasih ilahi, hanya kasih agape, hanya kasih Allah seperti itu. Yang tetap akan buat pernikahan langgeng, yang tetap akan membuat rumah tangga bersatu. Dan makin disempurnakan. Itu kasih agape Tuhan. Oh disakiti. Yang kita sering nyakiti hatinya Tuhan. Tidak taat. Berontak pada Tuhan. Berapa kali. Gak bisa dihitung. Kasih Allah gak pernah hilang. Tetap mengasihi. Memang orang berdosa ya bisa mengalami penderitaan itu akibat dosa. Tapi hatinya Tuhan gak pernah hilang. Kasihnya untuk menyelamatkan manusia. Sampai dia rela jadi manusia. Sampai dia rela berikan dirinya, gantikan kita. Dia yang dihukum, dia yang ditimpa semua kutuk. Supaya kita bisa dapat jalan, diampuni, diselamatkan. Kasih seperti itu. Yang bisa membuat jaminan keluarga kita utuh. Keluarga kita bahagia. Keluarga kita endingnya berhasil. Saya ajak kita semua mempelai berdua juga ya uji gimana kasih. Kasih seperti itu. Saya bacakan sedikit ayat firman Tuhan tentang kasih. 1 Korintus ya Saudara 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang kumandang, canang yang bergerincing. Bisa ngomong apapun, pinter lah, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Ada orang kadang-kadang jenius sekali bisa 17 bahasa. Saya lihat di YouTube, tapi tergantung kasihnya. Kalau enggak ada kasih, enggak ada gunanya kok. Bisa 17 bahasa, enggak ada. Kamu nikah dengan orang yang bisa 200 bahasa, kalau dia enggak punya kasih pada saudara, enggak ada gunanya. Betul? Orang bisa ngomong mulu-mulu, saudara. Janjinya mulu-mulu. Tapi yang penting itu kasihnya. Bukan perkataannya. Bukan janjinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun hebat secara rohani. Pengetahuan firman-Nya S1, S2, S3. Imannya luar biasa sekali. Bahasa roh luar biasa. Tapi tetap saja. Adakah kasih? Gak ada kasih. Gak akan berguna bagi kita. Gak ada berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kasih. Yang membuat dia akan melakukan segala sesuatunya. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Yang akan buat semua yang dia miliki. Untuk jadi berkat bagi sesama. Kasih. Satu lagi ya. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan seluruh tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi sosialnya tinggi. Saudara. Dikatakan sosialnya tinggi. Korban waktu banyak mau. Tapi juga kalau enggak ada kasih. Sebenarnya enggak gunanya. Gereja kita setiap minggu bagi nasi gratis. Sekitar 1.500 orang setiap minggu. Bukan waktu ngadakan aksi sosial setiap minggu. Tapi tetap dasarnya harus kasih. Kalau dasarnya hanya pamer, nggak ada apa-apanya. Betul? Nanti ada orang bantu dasarnya. Yang dibantu nggak kena, bisa emosi kita. Beda kalau dasarnya kasih. Kasih sekali lagi yang membuat tetap bersatu, bahkan makin menyempurnakan itu kasih. Ya, terus saudara juga uji, ya apa yang firman Tuhan katakan, mungkin pandai, mungkin sosialnya tinggi, mungkin bahkan karunia banyak, tapi tetap Tuhan berkata, kalau enggak ada kasih, sedikit pun dikatakan, enggak ada gunanya. Sedikit pun. Di gereja sama, orang mau pandai seperti apapun. Ya, talentanya tinggi seperti apa. Kalau enggak ada hatinya kasih, enggak bisa dipakai. Enggak bisa dipakai oleh Tuhan juga. Tapi kasih. Maka firman Tuhan berkata, kasih Tuhan dengan segenap hatimu,
segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Itu hukum nomor 1. Lalu kasih sesama manusia yang harus dilakukan. Kita nggak bisa ngomong kasih Tuhan, nggak kasih sesama. Harus dilakukan. Itu hukum kedua yang harus dilakukan. Dua-dua harus dilakukan. Yang penting, Tuhan sedang pesan pada setiap kita. Mau pernikahan sukses bahagia, mau rumah tangganya sukses bahagia, kenakanlah kasih. Yang lain penting, kekayaan penting, kepandaian penting, ya semuanya penting. Tapi tanpa kasih, gak ada guna. Sekarang kita belajar sedikit kasih itu gimana. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Sabar enggak ini? Sabar enggak? Ini yang pria namanya siapa ini? William ini sabar apa? Saudara lihat, saya percaya kalau ditanya sabar. Orang sedang jatuh cinta itu kan kasih. Galak jadi sabar. Dihalus-haluskan gitu tuh saudara. Betul saudara. Tapi kalau nanti kasihnya hilang, gak sabar lagi. Dan terus suwe banget. Ya macam-macam gitu saudara. Itu karena kasihnya mulai luntur. Kasih itu apa? Kasih itu apa saudara? Kasih itu apa? Sabar. Coba uji ya. Miliki sabar. Kalau saat ini sedang gak sabaran. Sabar. Jangan untuk nuntut ya. Lalu istrinya nuntut suaminya, sudah ngomong Pak Obeja, sabar, jangan nuntut. Nuntut itu bukan kasih juga. Kasih itu apa? Halo, kasih itu apa? Sabar. Lalu kasih itu murah hati, termasuk murah memaafkan, termasuk murah mengampuni. Yang disakiti, masih sediakah murah hati dalam memaafkan, mengampuni? Itu kasih. Kita ngomong aku mengasihi. Tapi ya kebangetan loh. Dia gitu kan. Wah sakit hatinya terus. Itu bukan kasih. Kasih agape ya saudara. Tuhan dikasih seperti apapun. Tetap ngampuni kita. Berapa kali saudara itu nyalai Tuhan? Berapa kali? Berapa kali saudara? Pak Indra berapa kali nyalai Tuhan? Tidak terhitung. Tuhan mengasihi enggak? Nah kalau Bu April ngegek tetap dikasih. Tapi itulah kasih saudara. Ya murah hati dan tidak cemburu saudara. Ini maksudnya bukan wah cemburu over gitu loh saudara. Ya wah ada apa-apa cemburu terus. Ini nanti gini, ini nanti gini, ini nanti gini. Itu membuat ribut saudara. Ada katanya ya. Jangan baik-baik loh ya. Suami istri. Tapi suaminya setiap pulang mesti dicurigai. Dilihat kantongnya. Dilihat ada api. Ditanya tadi kamu mampir mana? Oh, kamu kerjanya sopir. Oh, mesti kalau ngasuk mampir katanya gitu. Terus. Karena terus-terusan lama-lama jadi kesal. Jadi akhirnya malah tidak baik. Betul? Jadi tidak cemburu. Yang melampaui yang serius. Tidak memegahkan diri. Wah aku memegang diri dan tidak sombong. Sombong itu selalu Alkitab berkata, kalau kita sombong rendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan diri kita, meninggikan diri kita, merendahkan yang lain pasti gak bisa enak. Tuhan malah ngajak hargai satu dengan lain. Hargai, bahkan seringkali lebih dari diri kita. Hargai. Istri bisa menghargai suami. Suami bisa menghargai istri. Anak bisa menghargai orang tua. Orang tua menghargai pendapatnya anak juga. Sekalipun lebih banyak pengalaman. Ia tidak pemarah. Pemarah dengan marah sama atau beda saudara? Pemarah dengan marah sama apa beda? Kok diem semua ya saudara? Pemarah dengan marah sama atau beda? Beda. Tuhan pernah marah toh? Alkitab marah, baik cuci dibuat yang enggak marah. Pemarah itu dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Ada apa sih? Marah. Bahkan kadang-kadang marah belum tahu sebabnya saudara. Sudah ini mesti gini, ini mesti gini, ini mesti gini. Marah, dikit-dikit marah. Ada orang perkataannya gimana dikit marah. Ada enggak yang pemarah?
Nggak ada yang angkat tangan. Tapi mungkin ada. Ayo. Mungkin pasangannya benar Pak itu. Benar Pak, itu pasangannya yang ngomong. Ditanya Pak Pendeta ya nggak angkat tangan. Tapi saudara pribadi tahu. Tuhan tahu. Kamu pemarah atau tidak. Pemarah itu sulit untuk buat harmonis. Sulit saudara percaya. Karena suasananya tidak akan enak. Suasana dalam keluarga itu nggak enak. Karena dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit emosi. Suasana nggak bisa indah, nggak bisa harmonis. Kalau ada suami atau istri pemarah, ayo bertobat. Karena itu bisa merusak pernikahan. Itu bisa merusak rumah tangga. Itu bisa merusak anak. Kalau pemarah. Salomo itu ahli wanita, saudara. Istrinya berapa ya Salomo ya? 700, apa adanya. Istrinya sekarang 700. Gundiknya 300, 1000. Kira-kira kalau orang sampai, wah istrinya 700, jundiknya 300.000 itu, dia punya pengalaman tentang wanita enggak? Punya pengalaman enggak? Pasti toh saudara, betul enggak saudara? Tapi dia berkata, lebih baik di soto itu dak itu, sudut, sudah dinaik dak paling tinggi itu, sudut lagi, daripada kumpul dengan wanita yang suka bertengkar. Loh, dia merasa enggak betah. Dia itu raja loh saudara. Dia itu penuh hikmat loh saudara. Dia itu kekayaan luar biasa loh. Tapi dia berkata seperti itu terus enggak betah. Ya atau ya saudara? Ya atau ya? Ya atau ya? Tapi jangan enak bapak-bapak. Kitab juga berkata bukan hanya wanita yang cerewet tok, yang suaminya wah gitu sampai istrinya nangis terus ya banyak. Ada enggak di sini? Enggak ada yang ngaku. Tapi Tuhan tahu. Kamu tahu. Jangan jadi pemarah, merusak semuanya. Membuat keluargamu enggak betah. Ya, bahkan buat kucing di rumah pun bisa takut. Kalau jalan pelan-pelan karena tahu si pemarah ada di rumah. Ya lanjutkan aja saudara ya. Ya tidak melakukan yang tidak sopan. Hanya bisa menghormati. Ya satu dengan lain. Tidak mencari keuntungan sendiri. Ini egois. Biasanya ini salah satu penyebab juga. Yang dipikirkan pokok aku. Dia harus memperhatikan aku. Dia harus menolong aku. Dia harus bisa mengira aku. Gak mikir untuk dianya. Bukan memberinya. Mementingkan diri sendiri. Bukan mementingkan pasangan. Bukan mementingkan yang lain. Saudara. Kasih tidak mementingkan diri. Yesus tidak mementingkan diri. Ya. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya salah nggak disimpan terus. Boleh mulut aku ngampuni. Tapi kalau artinya tetap dendam. Tetap sakit hati. Saudara dengar. Itu nggak pernah selesai. Selesai itu di permukaan saja. Di dalamnya. Kalau tidak selesaikan di dalam kalau disimpan. Sekali waktu kena lagi perkataan apa pasti meletus. Kalau disimpan. Ya, karena kalau disimpan akan keluar. Dari hati ini akan terpancar. Ya, kalau hati kita ini bersih, ditabrak orang. Ini seperti gelas ya saudara. Isinya air bersih, ditabrak orang. Muncrat, yang keluar apa? Air bersih. Tapi kalau dalam ini isinya air kotoran, ditabrak orang. Keluarnya apa? Ya air kotoran. Yang keluar itu gambaran hati kita. Jangan simpan kesalahan. Jangan simpan ya hal yang tidak baik dari orang. Itu jadi racun juga. Pasti sakit-sakitan. Hatinya jadi tidak baik. Sifatnya, pikirannya jadi tidak baik. Ya, tidak sukacita karena tidak keadilan. Ya, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatunya. Saudara, menutupi. Ada orang katanya ngasih tapi suka jelek-jelekan. Ceritakan macam-macam gitu saudara. Ya tentang keluarga yang sendiri. Wah dijelek-jelekan di luar. Gak baik saudara. Ya percaya segala sesuatu
artinya percaya segala sesuatu, bukan ya dipercaya saja. Enggak. Percaya dalam Tuhan. Pasti ada perlindungan dalam Tuhan. Pasti ada pertolongan dalam Tuhan. Pasti ada mujizat. Itu percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sudah keadaan seperti tetap percaya. Dalam Tuhan ada pengharapan. Mengharapkan Tuhan untuk segala sesuatunya. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar. Sekali lagi, Pak, sabar. Saya tidak perpanjangkan firman, tapi ingat, itu pesan firman Tuhan. Kenakanlah kasih. Saya ulang lagi. Untuk mempelai berdua, hari ini yang paling penting, kenakanlah kasih. Kalau ya kasih manusia bisa luntur, bisa habis. Minta kasih yang dari Tuhan. Kasih agape. Kita terima kasih ilahi, kasih agape, hidup kita sendiri akan bahagia. Orang tidak punya kasih itu pribadinya nggak pernah bahagia. Selalu gelisah, selalu jengkel, selalu merasa nggak enak, nggak baik, nggak terima. Itu menderita, itu bukan bahagia. Kita punya kasih, bisa lapang, bisa mengampuni, bisa segala bahagia. Dan kasih seperti ini akan memberkati pasangan, memberkati keluarga, bagi yang lain. Dan itu akan menjadi bekal yang sangat-sangat penting. Ya, saya tidak perpanjangkan firman, tapi biarlah tadi, kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kita akan lakukan ikrar janji. Ikrar janji itu isinya juga sama. Berikrar janji di hadapan Tuhan. Di hadapan orang tua, mertua. Ya, di hadapan semua yang hadir pada saat ini. Di hadapan pendeta. Nyatakan ikrar janji. Dalam segala keadaan tetap mengasihi. Itu kasih agape. Itu kasih ilahi. Ya, itu bisa punya dari Tuhan. Minta dari Tuhan. Apakah mempelai berdua siap? Kalau siap berdiri berhadapan satu dengan yang lain. Ya, tugas bisa bantu untuk ikrar janji. Saya berikan kesempatan mempelai pria lebih dulu menyatakan ikrar janji setiamu. Ya, saya beri kesempatan mempelai pria untuk menyatakan ikrar janji setia. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, jemaatnya. Saya, William Adrian Santoso, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lucia Magdalena yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Ya, mempelai pria sudah menyatakan ikrar janji setianya. Sekarang bagian mempelai wanita. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Lucia Magdalena, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa William Adrian Santoso yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kalian berdua sudah menyatakan ikrar janji setia. Sekarang kita akan masuk acara berikutnya, yaitu penyembatan cincin. Ya, penyembatan cincin ini juga ikatan perjanjian kalian. Kalau tadi ada suara yang bisa didengar,
tapi tidak ada bendanya. Ini sebaliknya enggak ada suara, tapi ada benda sebagai bukti. Cincin dibuat dari emas. Emas itu lambang murni, sungguh tulus, mengasihi dengan kasih daripada Tuhan, tanpa pamrih, tanpa syarat. Tapi juga dibuat melingkar, artinya cintanya seperti ini selamanya. Gak ada ujung pangkalnya, gak sampai 10 tahun, 20 tahun, gak ada habis-habisnya. Terus ada. Ya, mempelai pria karena akan pada mempelai wanita sebagai juga ya ikat janjimu akan mengasihinya dengan kasih Kristus ya selama-lamanya dalam hidupmu. Ya, saudara, mereka bahagia. Saya berikan mempelai wanita juga, kenakan, dan mempelai pria. Saudara lihat mereka ya mengikatkan satu dengan yang lain sebagai suami istri seperti firman. Ikatnya dengan kasih agape. Ya, sekarang ke sini kita akan sujud datang pada Tuhan, minta Tuhan yang metrekkan pernikahan ini. Ya, yang teguhkan pernikahan ini. Sejak saat ini sungguh-sungguh menjadi suami istri yang sah dalam Tuhan. Jemaat, mari silakan bangkit berdiri. Kita akan bawa mereka di hadapan Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan. Kita serahkan mereka berdua di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang nuntun, biarlah Tuhan yang limpahi dengan kasih agape yang dari Tuhan. Pada Allah. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan William Adrian Santoso dengan Lucia Magdalena. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan dan menjodohkan. Kami juga percaya Tuhan yang beri kesempatan saat ini. Ya, pernikahannya diteguhkan dalam pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memetrekkan pernikahan ini, yang meneguhkan pernikahan ini, yang menguduskan pernikahan ini, yang memberkati pernikahan ini. Sehingga sungguh-sungguh mereka mendapat peneguhan, pemberkatan nikah dari Tuhan sepenuhnya. Sehingga Tuhan turut campur luar biasa. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku teguhkan, aku berkati pernikahan ini. Biar sejak saat ini dan seterusnya semua berkat-berkat dari Tuhan yang disediakan turun atas rumah tangga yang baru ini. Berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat keturunan, berkat-berkat rohani, berkat ketaatan, berkat cinta yang daripada Tuhan, kasih agape daripada Tuhan turun melimpah atas pasangan ini. Sejak saya membangun rumah tangga dengan bekal diikat dengan kasih agape yang daripada Tuhan, terus bersatu, terus berbahagia, bahkan terus cinta Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan, terus diurapi, makin berkenan dan makin berguna bagi kerajaan Allah. Diberkati dengan segala kebaikan-kebaikan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah doakan dan teguhkan atas nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat ini mereka sah menjadi suami istri dan sungguh-sungguh bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pernikahan ini limpah. Sehingga pernikahan ini menjadi berkat yang limpah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri. Kita kembali ke tempat yang di sana. Kita akan masuk acara berikutnya.
kita akan masuk acara untuk membuka cadar. Jemaat bisa duduk kembali, hanya mempelai saja. Kita akan masuk acara membuka cadar. Mempelai laki akan membuka cadar mempelai wanita. Ya, sebagai lambang sekarang sudah menjadi satu di dalam Tuhan. Sekarang sudah menjadi suami istri. Ya, saya beri kesempatan mempelai laki-laki membuka cadar mempelai wanita. Ya, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Saat ini menjadi satu pasang, satu rumah tangga, satu keluarga. Lalu ikatlah dengan kasih. Mempelai pria, ya boleh mencium mempelai wanita. Sebagai tertanda juga diikat dengan tali kasih daripada Tuhan. Tepuk tangan lagi, saudara. Iya, saya percaya ya di pasangan yang diberkati. Saya undang wakil dari gereja menyerahkan ya kenang-kenangan Alkitab, akte nikah, ya. Pelajari firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh ya akan menjadi berkat. Ya, ini ibu gembalanya saudara di Jogja, di Surabaya. Iya. Sekarang masuk acara anak, ya hormati orang tua, minta doa restu orang tua, saudara. Sehingga sungguh-sungguh antara anak dan orang tua terjalin kasih ilahi, kasih Kristus yang luar biasa. Dan itu juga akan terus mempersatukan anak dengan orang tua dengan anak, terus makin menyempurnakan orang tua dan anak karena kasih dari Tuhan. Silakan mempelai ya pria atau wanita lebih dulu yang nyatakan pada orang tuanya, mempelai pria. Ucapkan terima kasih, syukurmu karena segala pengorbanan kebaikan orang tua. Maaf Pak, terima kasih udah didik Koko dari kecil. Sampai aku udah nikah sekarang. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat didikan mama papa. Terima kasih buat warisan iman yang papa mama kasih juga buat kita berdua. Kami berdua, Koko sama Lucia minta restu sama papa mama. Biar pernikahan kami jadi pernikahan yang diberkati. Tapi bukan hanya pernikahan diberkati, tapi yang bisa jadi berkat juga. Terima kasih ya papa mama. Tuhan berkati. Ya, mungkin orang tuanya bisa memberikan wejangan sepatah dua patah kata. Ya, saya sebagai orang tua, saya berharap setelah pernikahan William dengan Lucia yang sudah diteguhkan dengan peringan kudus, jadilah keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan. Ya, berikanlah misbah doa dalam rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam setiap langkah kehidupan rumah tangga saudara. Dan bila kasih Tuhan selalu menyertai untuk masa depan, untuk rumah tangga, ya, dan jadikanlah sebagai pelaku-pelaku firman yang setia. Karena setiap orang percaya menjadi pelaku firman Tuhan, kasih Tuhan akan melimpah. Hidupmu akan bahagia, pekerjaanmu diberkati dengan keturunan anak cucu yang luar biasa. Dan terus berkat itu terus akan mengalir dengan secara luar biasa. Oleh karena hatimu dan hatinya William dan Haja Lucia selalu mengasihi Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ya,
mempelai berdua, berilah hormat, mintalah doa restu pada orang tuamu. Ya sujud saudara, berilah ya hormatmu. Orang tua, doakan, berkati anak-anakmu dengan doa berkat dari orang tua. Berbahagialah anak-anak yang dapat doa restu berkat dari orang tuanya, karena itu akan menopang kehidupan. Jawaban doa lebih berharga daripada warisan emas dan perak, karena jawaban doa itu akan jadi jaminan dalam setiap keadaan. Hanya cinta, hanya kasih Allah yang selalu membuat orang tua dan anak bersatu juga, saudara. Kasih agape seperti tadi, yang bisa saling menghormati, yang bisa saling menghargai, yang bisa saling menerima lapang hati, yang bisa terus mengampuni dan mendukung senantiasa. Kita lihat kasih Allah yang ada yang mereka lakukan. Biar itu jadi motivasi bagi setiap kita juga. Kalau ada orang tua dan anak yang sedang bertengkar, selesaikan saudara. Ampuni saudara. Jadilah anak yang baik. Jadilah orang tua yang baik. Anak yang baik akan diberkati Tuhan dengan umur panjang, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena menjadi anak yang baik, yang tahu menghormati dan terima kasih pada orang tua. Orang tua yang baik, yang bisa mengasihi, memberkati anaknya dengan doa restu. Tuhan berjanji sampai masa tuamu, Tuhan akan terus melindungi, Tuhan akan terus memelihara, Tuhan akan menggendong kamu sampai putih rambut, kata Tuhan. Jadi anak yang baik dan jadi orang tua yang baik senantiasa. Kalau ada anak yang sempat kurang ajar dengan orang tua, selesai peneguhan ini, carilah orang tuamu, saudara. Lebih dulu. Kalau saudara sudah punya rumah sendiri, jangan pulang dulu, cari orang tuamu dulu. Mintalah maaf, mintalah pengampunan, mintalah doa dan restunya. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Dia akan mengabulkan doamu. Dia akan memberkati engkau. Tuhan akan berikan kebahagiaan, kesehatan, dan yang lain-lain. Kalau ada orang tua yang selama ini mengabaikan, tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, selesai ibadah ini juga cari mereka. Saya berikan mempelai wanita. Udah membesarkan Lucia sampai saat ini, sampai Lucy menikah. Terima kasih buat setiap kesabaran, teladan buat Lucy selama ini. Sekarang Lucy mau berumah tangga. Berkati rumah tangga Lucy dan Ko William. Saya cuma bisa bilang makasih ya Pak, buat selama ini.
kalian sekarang sudah menjadi suami istri, sudah berkeluarga sendiri. Jadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda rumah tangga kalian. Utamakan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga kalian. Supaya rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah glory, diberkati keluar masuk kalian, anak-anak kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi anak-anak, hormati orang tuamu, mintalah doa restu. Lemah lembut, jadilah orang tua dan anak yang bisa mengampuni, minta maaf. Tapi jadilah orang tua anak yang memberi maaf juga satu dengan yang lain. Rela menderita, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya, MC akan memimpin untuk selanjutnya. Baik, cara selanjutnya adalah sebagai tanda rasa syukur, Lucia mempelai berdua akan mempersembahkan persembahan sulung sebagai tanda ucapan syukur mereka. Hari ini mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Persilakan untuk kembali ke tempat. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pemberkatan pernikahan pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama tutup di dalam doa. Saudara, kita sudah selesaikan peneguhan pernikahan nikah, kita akan tutup dalam doa. Ya, mari semua bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan karena segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan limpahkan pada mempelai berdua. Tuhan sudah dudukkan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sertai mereka selama-lamanya. Sungguh-sungguh menjadi pasangan yang berkenan, yang menyukakan hatimu, dan Tuhan pakai pasangan yang sangat berguna. Diberkatilah kehidupan mereka, pernikahan mereka. Juga Tuhan untuk orang tua, mertua, Tuhan terus sertai mereka. Tuhan berkati seluruh kehidupannya.
untuk semua yang hadir pada saat ini juga limpahi kasih setiamu semua pelayan Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi petunjuk, firman-Mu menjadi terang, firman-Mu berbicara khusus pribadi demi pribadi. Tuhan, ajar kami jadi pelaku firman, karena waktu kami melakukan firman, maka kami akan lihat kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Kami akan mengalami kebenaran firman-Mu. Ikat pernikahan, ikat keluarga, ikat semua persatuan dengan tali kasih ilahi daripada Tuhan, yaitu kasih agape. Kami serahkan segala sesuatu yang masih akan dilakukan, bahkan nanti di pesta, ya di semua yang akan dilakukan setiap acara, lebih lagi dalam membangun bahtera rumah tangga yang baru. Dan untuk kami semuanya pulang dengan anugerah dari Tuhan. Firman-Mu akan memimpin kami senantiasa. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa, sekali lagi ucapan syukur. Amin. Saudara, amin. Mempelai berdua maju disertai dua orang tua menghadap